Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Halo, kita bertemu kembali. Ya, untuk Sabtu sore yang indah ini, kita akan siapkan hati kita yang terbaik. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Tidak ada Tuhan yang layak untuk Dia diangkat, dipuji, dan disembah. Dia bekerja secara sempurna. Kendati kita melihat dengan mata kepala sendiri keadaan di sekitar kita tidak menentu, tapi tetap kita harus berharap, punya pengharapan, menaruh pengharapan itu hanya kepada Dia, karena Dia adalah jawaban dalam setiap doa kita. Amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Kami percaya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ho, 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 ho. Haleluya. Kami puji, kami sembah, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami, pergumulan kami. Siapa mari puji sembah Dia, Dialah yang kami sembah, Engkau Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sempurna, tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil. Besar ajaib perbuatanmu, besar ajaib rencanamu untuk setiap umatmu.
Kuasamu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Mari kita memuji, kita bersorak, kita mau memuliakan Tuhan kita yang setia. Amin. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa
inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ya, di mata Tuhan kita nol. Kita tidak ada arti apa-apanya. Kita hanya debu kecil yang tidak berarti. Tapi itu Tuhan angkat, taruh di tangannya yang besar. Dia mulia. Dia itu yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita merasa lemah, tidak sanggup, Tuhan angkat, Tuhan beri kekuatan. Dia itulah pengharapan kita. Tetap kita mau percaya kepada Dia. Lebih lagi, kita minta dengan segenap hati kita untuk buka mata hati kita, untuk melihat betapa lebar, panjang, dan luas dan ajaibnya rencananya yang indah dalam hidup kita. Tuhan, Kau kuatku, penolong di dalam hidupku, amanku bersamamu, sebab Kau melingkupiku. Bukakan hatiku untuk melihat penyertaan-Mu yang lebih kuat dari segala yang ku hadapi. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu, betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Tuhan, Kau kuatku, penolong di dalam hidupku, amanku bersamamu, sebab Kau melingkupiku. Bukakan mataku, bukakan hatiku untuk melihat penyertaan-Mu yang lebih
dalam hidupku. Amanku bersamamu, sebab kau melingkupiku. Bukakan hatiku untuk melihat penyertaan-Mu yang lebih kuat dari segala yang ku hadapi. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Kami berterima kasih buat hari ini. Kami percaya jika Tuhan memanggil kami pada waktu usia kami ini masih muda, itu artinya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa sungguh-sungguh agar kami tidak mengaborsi masa muda kami dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kami percaya seberapa banyak rencana Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kami, itu juga tergantung dari faktor kehendak bebas kami untuk menundukkan diri kami total, mengikuti rencana-Mu Tuhan. Karena itu sungguh-sungguh sekali kami percaya jika Engkau memanggil kami pada waktu usia kami masih muda, Tuhan rindu mempersiapkan kami untuk sesuatu hal yang besar. Karena itu sungguh-sungguh persiapkan hati kami saat ini, setiap anak-anak muda Youth Allah Kasih, agar kami betul-betul bisa diarahkan, dinasehati, dituntun, disempurnakan. Sehingga biar setiap mimpi yang Tuhan rencanakan, itu yang menjadi jatah kami untuk kami selesaikan. Itu betul-betul kami bisa tuntaskan semuanya. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata sama-sama amin. Sekali lagi shalom semua teman-teman. Hari ini saya tertarik untuk melanjutkan khotbah yang pernah saya sampaikan pula dalam bentuk rekaman, dan waktu itu saya beri judul responsibilities, ya, atau prinsip tanggung jawab. Karena waktu itu saya baru selesai 50%, dan itu sayang. Karena itu kenapa buat teman-teman yang ingin kelanjutannya saya melanjutkan, tapi buat teman-teman yang waktu itu tidak mendengar, saudara bisa meminta rekaman, atau saya akan dengan cepat metode skimming, saya akan sampaikan beberapa poin-poin yang tempo hari saya sudah sampaikan, mungkin saya ambil sekitar 5 menit, saya ngulang dikit, tapi selanjutnya 25 menit ke depan saya akan masuk terus ke poin-poin berikutnya.
Oke, prinsip tanggung jawab. Nah, waktu itu saya sempat menjelaskan bahwa ada banyak orang itu yang mereka takut mendengarkan kata tanggung jawab. Ya. Karena waktu orang mendengarkan kata, ini tanggung jawabmu. Wah, itu tanggung jawab itu seperti beban, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Jarang sekali saya melihat ada seseorang pada waktu ada orang mengatakan kepada dia, ini tanggung jawabmu. Lalu dia, oh yes, terima kasih, itu jarang. Ya. Selalu pemberian tanggung jawab, seringkali, aduh kenapa bebanku bertambah lagi. Nah, waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa tanggung jawab itu sebenarnya adalah kado dari Tuhan buat kita. Tanggung jawab itu kado. Karena itu kenapa jika Anda hari-hari ini saudara menerima tanggung jawab yang besar di kantor, tiba-tiba rekan-rekan sejawat Anda tanggung jawabnya kecil, tapi Anda menerima beban yang sangat besar, sebetulnya Anda terima kado. Ya. Tetapi bagaimana cara merubah konsep berpikir itu? Nanti saya akan tunjukkan ya, cara pandang Tuhan tentang tanggung jawab. Tapi sekali lagi saya akan ulas sedikit. Waktu tempo hari saya menjelaskan ada 2 respon manusia saat menerima tanggung jawab. Ya. Saya ambil perikopnya semua tentang talenta, perumahan tentang talenta. Ada 2 respon manusia. Yang pertama bersemangat dan antusias. Ya, respon pertama saat menerima tanggung jawab itu adalah antusias atau bersemangat. Nah, antusias itu penting. Tuhan itu suka orang-orang antusias. Ya. Sama seperti saudara memberi tanggung jawab pada seseorang, dia antusias, saudara pasti suka memberi tanggung jawab tersebut. Ya. Antusias, bersemangat setiap kali menerima tanggung jawab seperti hamba yang punya 2 talenta dan 5 talenta. Antusias. Antusias itu penting. Karena antusias itu bisa melahirkan kreativitas, bisa melahirkan ketahanan, keyakinan, kekuatan, kemauan, kemampuan. Ya. Karena itu kenapa saya mengatakan orang yang bersemangat dan antusias waktu terima tanggung jawab, dia sudah memenangkan 40% pertandingan. Pertandingannya cuma sisa 60%. Karena keyakinan, kekuatan, kreativitas itu muncul semuanya. Contoh, saudara dulu waktu jemput, jangan dulu lah ya, buat saudara yang belum punya pacar, berarti tidak pernah dulu gitu ya. Tapi saudara yang lagi tertarik sama seseorang, ya, hujan badai pun, kok tolong jemput ya. Kenapa? Anda merasa panggilan dari orang yang saudara cintai, meskipun hujan dan badai, jemput aku. Anda tidak merasa masalah, justru antusias. Dan badai itu tidak ada masalah. Kenapa mudah sekali menghadapi hujan, banjir, kenapa? Antusias. Karena itu kenapa antusias itu penting. Yang kedua, respon kedua, takut dan malas. Ya. Karena ketemu orang seperti ini, setiap kali terima tanggung jawab, takut, malas. Kenapa ada orang takut? Karena dia berpikir tanggung jawab yang akan dia pegang itu melebihi kemampuannya. Sekali lagi waktu itu saya ingatkan, kalau kita hanya mau menerima tanggung jawab yang seimbang dengan kekuatan kita, maka kita tidak belajar yang namanya mengandalkan Tuhan. Kita ini belajar betul-betul sungguh mengandalkan Tuhan kalau kita ini menerima tanggung jawab itu yang tidak seimbang dengan kekuatan kita. Dan saya merenungkan dalam hidup ini, hidup kita itu semakin normal, hidup kita ini faktanya akan semakin normal. Kalau kita ini terus-menerus menerima tanggung jawab yang melebihi kekuatan kita. Ya. Contoh, Anda yang sudah lulus SD, mau ngulang SD lagi? Kenapa Anda mau lanjut SMP? Bukankah setelah Anda lulus SD, Anda masuk SMP semakin berat? Tapi kalau setelah Anda lulus SD, Anda ngulang SD kelas 1 lagi, Anda pasti juara. Anda tidak perlu belajar, Anda pasti bisa lulus. Tapi kenapa Anda mau masuk SMP, mau masuk SMA, bahkan kuliah, naik terus bebannya lebih berat? Karena itu memang normalnya sejatinya hidup ini. Itu sejatinya hidup ini memang tanggung jawab yang kita emban. Itu harusnya semakin berat, dan semakin berat. Karena itu kenapa kalau ada orang mau terima tanggung jawab yang seimbang, bahkan kemampuannya itu selalu ada di atas tanggung jawab yang dia terima, dia hanya mau terima seperti itu. Ketidaknormalan pasti akan terjadi. Jadi kalau hari-hari ini saudara dipercaya hal yang lebih besar, bahkan itu kadang-kadang melampaui kemampuan, kekuatan,
Sebenarnya itu adalah titik awal saudara akan semakin mengandalkan Tuhan. Ya, bersemangat, antusias, atau takut dan malas. Nah, tetapi bagaimana caranya agar kita ini bisa bersemangat menerima tanggung jawab? Ada 3 cara pandang Tuhan tentang tanggung jawab. Ya, yang pertama, saya ulang sedikit karena waktu itu saya sudah sempat sampaikan. Yang pertama, tanggung jawab kita akan menjadi kemampuan kita. Ya, tanggung jawab kita itu akan menjadi kemampuan kita. Ya. Seberapa besar tanggung jawabmu itu akan menjadi kemampuanmu. Hamba yang punya 5 talenta, lalu akhirnya melipat gandakan 5 talenta lagi. Yang 2 talenta berlipat ganda 100%. Pertanyaannya kenapa selalu 100%? Bukankah 5 plus 3 itu juga melipat gandakan? Tapi selalu kenapa? 5 plus 5, 2 plus 2. Kenapa 100%? Pemberian 5 talenta pertama itu adalah kepercayaan, itu adalah tanggung jawab. Bunga 5% itu adalah kemampuanmu. Awalnya dipercaya oleh perusahaan target 1 miliar. Bulan ini target 1 miliar. Wow, terima tanggung jawab target 1 miliar. Engkau belum punya kemampuan 1 miliar. Tapi pada waktu engkau berupaya bertanggung jawab dan engkau berhasil, akhirnya engkau punya kemampuan mendapatkan omset 1 miliar. Tanggung jawabmu kan jadi kemampuanmu. Karena itu kenapa perumahan talenta itu selalu hasilnya plus 100%. Karena tanggung jawab kita itu menjadi kemampuan kita. Itu yang membuat kenapa sampai saat ini saya selalu antusias terima tanggung jawab. Karena makin besar tanggung jawab, maka kemampuan saya akan semakin di-upgrade sebesar itu. Anda mau di-upgrade kemampuannya? Tanpa mau menerima tanggung jawab tidak mungkin. Meskipun itu bisa, tapi Tuhan tidak akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Tanggung jawab itu adalah cara Tuhan paling efektif meningkatkan kemampuan kita. Kenapa? Karena Anda kerjakan secara rutin dan konsisten. Ya. Saudara bisa lihat Daud, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Simple, Daud hanya bertanggung jawab atas kambing domba. Ya. Kambing domba. Dia hanya bertanggung jawab cuma 2 ekor, hal remeh. Tapi Tuhan itu tidak rela, tidak melipat gandakan kemampuan orang-orang bertanggung jawab. Tuhan tidak rela. Buat saudara-saudara yang saat ini kau mungkin mengatakan, aku kok tidak bisa apa-apa ya. Tanggung jawab yang kau pegang remeh, sudah tenang aja. Tuhan itu adalah pribadi yang ahli melipat gandakan kemampuan kita. Melalui apa? Tanggung jawab. Daud itu cuma setia 2-3 ekor kambing domba, itu berapa sih itu? Harganya sangat remeh. Tapi waktu Daud bertanggung jawab, Tuhan itu tidak rela orang yang bertanggung jawab. Itu kemampuannya tidak ditambahkan. Tidak rela. Ya. Waktu Daud bertanggung jawab, dia dilatih melawan singa beruang. Lihat, yang dijaga domba, yang dihadapi singa beruang. Dan waktu Daud bertanggung jawab, kemampuannya bisa ngalahin singa beruang waktu menghadapi Goliat. Itu adalah hal yang remeh buat dia. Singa beruang aja dia lawan. Ya. Singa dibuat permainan. Janggutnya dijambak. Ya, itu singa dibuat bermain. Singa jinak saja. Jarang ada orang melakukannya. Apalagi ini singa yang lapar. Jadi saudara bisa bayangkan hal itu. Bersyukur kalau Anda terima target yang besar. Jadi jangan iri kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan. Gaji sama, tapi kenapa tanggung jawabku lebih besar? Tuhan rindu mengupgrade kemampuan saudara, jangan iri. Jangan loh, yang kami terima gajinya sama, kenapa tanggung jawab saya lebih besar? Tuhan lagi mengupgrade kehidupanmu. Suatu ketika nanti kalau kemampuanmu jauh lebih besar daripada orang yang sempat Anda iri, percayalah. Anda akan menerima hal yang lebih besar daripada yang dia terima. Ya. Tanggung jawabmu akan menjadi kemampuanmu. Anda berupaya bertanggung jawab. Kok bagaimana kalau gagal? Sudah, orang yang bertanggung jawab, berupaya bertanggung jawab tapi akhirnya gagal pun, hidupnya tetap lebih baik daripada orang yang tidak mau terima tanggung jawab sama sekali. Kita gagal setelah berusaha, itu tetap lebih baik daripada orang yang tidak mau berusaha sama sekali. Ya itu pertama.
Yang kedua, ini saya lanjut, ini adalah poin baru yang waktu itu belum dibahas. Tanggung jawabmu akan menentukan upahmu. Ya. Tanggung jawab kita akan menentukan upah kita. Jadi makin besar tanggung jawab, upahmu makin besar. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ya, hamba yang punya 1 talenta dikatakan ambillah talenta itu daripadanya. Tuhan mengambil talenta itu dan berikan kepada orang yang mempunyai berapa talenta saudara? 10. Pertanyaan saya. Pada saat itu yang tidak bertanggung jawab 1, tapi yang bertanggung jawab kan 2 orang. 5 plus 5, 2 plus 2, sama-sama bertanggung jawab 100%. Pertanyaan saya, kenapa talenta yang dimiliki orang yang tidak bertanggung jawab, itu diberikan kepada hamba yang punya 5 plus 5? Kenapa tidak diberikan kepada hamba yang punya 2 plus 2? Apakah ini faktor kebetulan? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau saudara ngelihat di perikop di atasnya, pemberian 1, 2, dan 5, jumlahnya ini yang menentukan bukan Tuhan. Tapi jumlahnya ini yang menentukan itu adalah hamba itu. Karena dikatakan mereka masing-masing menerima talenta itu menurut kesanggupannya. Nanti saudara baca Matius 25:15. Atau dibuka aja deh, Matius 25:15. Ya, yang seorang diberikan 5, yang lain 2, yang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Berarti jumlah 521 yang memberikan itu bukan, jumlahnya menentukan bukan Tuhan. Tapi hamba itu sendiri. Berarti waktu itu Tuhan tanya, kamu siap berapa? 2? Tidak mampu. 1 mampu, saya kasih. Yang hamba yang punya 5 talenta mungkin waktu itu tawarkan, kamu siap 10? Tidak siap Tuhan. Berapa? 5? Siap, dikasih 5. Berarti jumlah 5 dan 2 dan 1 itu menentukan bukan Tuhan, tapi mereka. Diberikan menurut kesanggupan atau kesiapan mereka. Nah, karena itulah kenapa talenta yang dimiliki orang yang tidak bertanggung jawab diberikan kepada 5 plus 5, bukan 2 plus 2. Kenapa? Saya berikan analogi seperti ini. Kalau saudara punya uang 10 juta, saudara mau investasi ke sebuah perusahaan. Saudara memilih investasi ke perusahaan yang sudah terlatih mengelola uang 100 juta atau perusahaan yang terlatih mengelola uang 1M. Anda punya uang 10 juta, Anda mau investasi. Diinvestasikan kepada perusahaan yang terlatih 100 juta, mengelola 100 juta atau terlatih mengelola 1M. 1M kan? Loh kenapa? Kenapa Anda mau milih 100 juta? Kan uang saudara investasinya lebih kecil daripada kemampuannya, tetap. Tapi kenapa Anda memilih yang 1M? Karena simple. Karena perusahaan yang terlatih mengelola 1M, ini memiliki kemampuan pengelola lebih hebat daripada yang punya kemampuan 100 juta. Uang kita memang lebih kecil, tapi kita berikan kepada orang yang paling bisa dipercaya oleh banyak hal. Sama, karena itu kenapa Tuhan memindahkan yang 1 talenta ini kepada 5 plus 5, bukan 2 plus 2. Karena hamba yang 5 plus 5 ini punya kemampuan lebih besar daripada 2 plus 2. Tanggung jawabmu akan menentukan upahmu. Jadi seolah-olah waktu itu mungkin saudara terima gaji sama mungkin. Ya, tapi tanggung jawab Anda lebih besar. Tapi percayalah, pada waktu ada job-job baru, atau pada pemangkasan karyawan, misal ada sebuah momen pemangkasan karyawan karena perusahaan harus melakukan itu, siapa yang akan lebih dipangkas? Anda atau orang itu? Gajinya sama, tapi tanggung jawab Anda lebih besar. Mana yang lebih dipertahankan perusahaan? Anda yang terima tanggung jawab lebih besar dong. Kadang-kadang upah dari tanggung jawab itu tidak bisa instan kita dapatkan. Tidak bisa secara kasat mata
kita pegang langsung. Tapi dampaknya itu selalu nyata. Dampaknya itu besar. Karena itu kenapa Tuhan itu bukan faktor kebetulan memberikan kepada 5+5. Tidak, ini pasti. Loh kalau ada hamba lagi yang bertanggung jawab 10+10, diberikan kepada 10+10. Tanggung jawabmu akan menentukan upahmu. Jadi makin besar tanggung jawab yang saudara terima, makin besar upah yang akan saudara dapatkan. Lihat, Matius 25:29. Ya, mulai hari ini bersukacita teman-teman. Saudara terima tanggung jawab besar, makin besar, makin besar. Percayalah upah Anda semakin besar, bukan cuma kemampuan dia upgrade. Tapi upahnya pun Anda kan peroleh semakin besar. Matius 25:29, nah ini aneh. Setiap orang mempunyai, kepadanya malah diberi. Sehingga berlimpah. Yang tidak punya malah diambil. Lah ini aneh. Bukankah prinsip keseimbangan mengatakan, yang tidak punya diberi, yang punya tidak usah diberi kan? Ya. Yang tidak punya dikasih. Yang punya tidak usah dikasih. Tapi khusus perumpamaan talenta, aneh. Yang punya malah diberi, yang tidak punya malah diambil. Ini prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab itu berkebalikan dengan prinsip keseimbangan. Kalau keseimbangan, yang tidak punya diberi. Yang punya, tidak usah diberi. Sudah punya kok. Tapi kalau prinsip tanggung jawab, yang punya malah ditambah, semakin berlimpah. Yang tidak punya tanggung jawab, malah diambil semuanya. Jadi semakin Anda punya kemampuan banyak, Anda bertanggung jawab, Anda akan semakin ditambah Tuhan, makin banyak lagi. Karena itu kenapa kalau saudara ngelihat, ada orang-orang yang, kenapa dia punya kemampuan lebih hebat daripada orang ini ya? Kita tidak menutup mata, ada perbedaan hal itu. Oke, di satu sisi mungkin titik startnya, ada perbedaan dalam pemberian kemampuan. Tapi buat saudara yang punya cuma kemampuan satu yang sedikit-sedikit, Anda bertanggung jawab seperti Daud. Seperti Daud sudah, itu contoh simpel. Cuma 2-3 ekor. Tapi bertanggung jawab. Jadi panglima perang. Lompatan. Kepercayaan. Di padang gurun, kita ini seolah-olah pas-pasan. Tapi waktu Anda masuk tanah Kanaan, Anda berkelimpahan. Ada masa-masa padang gurun, upah. Berkeringat tapi upah sedikit. Itu padang gurun. Selama Anda setia di padang gurun, Anda akan masuk tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Yang ketiga. Yang pertama tanggung jawab itu, tanggung jawab akan jadi kemampuan kita, tanggung jawabmu akan jadi kemampuanmu. Yang kedua tanggung jawabmu akan menentukan upahmu. Yang ketiga, tanggung jawab itu menolong kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup itu penting. Mic ini apakah bisa saya buat ulek-ulek? Bisa, tapi hasilnya tidak maksimal. Bukan cuma tidak maksimal, mic ini apakah rusak? Rusak. Ya. Jadi mic ini kalau digunakan tidak sesuai dengan callingnya, bukan cuma hasilnya tidak maksimal tapi rusak. Sama dengan hidup kita. Kalau kita menjalani hidup tidak sesuai dengan tujuan hidup yang Tuhan berikan, itu bukan cuma tidak maksimal, hidup kita ini bisa rusak. Ya. Bukan cuma tidak maksimal, tapi bisa rusak. Tapi bagaimana cara menemukan tujuan hidup? Ini menjadi sebuah isu. Ya, anak-anak, rekan-rekan youth. Ada begitu banyak training tentang masalah visi dan panggilan hidup. Saya pernah beberapa kali ngikuti, saya ngelihat rumit sekali ya. Tapi itu penting. Tapi sampai satu titik. Anda mau jurus simpel? Bagaimana menemukan panggilan hidup? Saya berikan hal simpel hari ini. Karena itu yang selama ini saya alami. Orang tanya, apa tujuan hidupmu dulu? Wah, saya bingung bergumul. Apa ya? Tapi buat
teman-teman yang hari-hari ini menggali panggilan hidup tidak tahu, dan saudara cuma merenungkan visi, misi, goal, strategi, rumit, saya berikan satu jurus simpel, bertanggung jawab aja. Tanggung jawab itu menolong kita menemukan tujuan hidup kita. Saya beri contoh. Saya umpamakan diri saya itu seperti hewan di hadapan Tuhan, saya ini tidak ngerti apa-apa. Ya. Misal saya di titik awal itu di sini, saudara ya, saya titik awal saya di sini. Tuhan punya rencana, tujuan hidup saya ini di ujung sebelah sana, ya di ujung. Tapi jauh, saya tidak bisa ngelihat, saya cuma bisa ngelihat 1 meter di depan. Apa yang saya lakukan? Saya cuma tanggung jawab aja. Saya bayangkan Tuhan itu seperti memberikan remah-remah makanan. Diberikan remah-remah tanggung jawab. Di depan saya 1 meter, saya melangkah, saya kerjain sebaik-baiknya. Tiba-tiba ada lagi remah tanggung jawab di sebelah kanan, saya belok lagi sebelah kanan, saya selesaikan. Terus diberikan lagi yang di sebelah kiri, remah tanggung jawab, saya hadap kiri, saya selesaikan. Dan tanpa saya sadari, tiba-tiba saya mencapai titik yang Tuhan inginkan. Ngikuti alur tanggung jawab aja. Sudah, apa yang Tuhan percayakan, kerjaan sebaik-baiknya. Nanti tanpa engkau sadari, engkau sedang dituntun oleh Tuhan menuju kepada panggilan hidupmu. Lihat, Daud memulai karirnya sebagai gembala domba loh. Dia memberi yang terbaik. Raja. Daniel, memulai karirnya sebagai apa? Budak. Tapi budak yang bertanggung jawab. Dia cuma bertanggung jawab aja sebagai budak. Memberi yang terbaik dan berintegritas. Wakil penguasa. 4 generasi. Yusuf memulai karirnya sebagai apa? Sebagai anak yang dibuang kakaknya, dari narapidana, dari budak. Wah, Yusuf ini pernah melalui semuanya itu, pernah dibuang kakaknya, pernah sebagai budak, pernah jadi narapidana. Tapi kenapa akhirnya dia jadi wakil penguasa Mesir? Dia bertanggung jawab saja. Jadi narapidana bertanggung jawab, jadi budak bertanggung jawab. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa dia jadi wakil penguasa Mesir. Ini hebatnya Tuhan. Karena itu kenapa buat Anda yang rindu menemukan panggilan hidup. Oke, ikuti seminar panggilan hidup. Tapi terlebih daripada semuanya itu, engkau sudah tahu teori, engkau sudah mencanangkan apa visimu. Tapi engkau tidak bertanggung jawab, semuanya itu percuma. Bukan berarti itu tidak penting. Lebih baik kita tahu semuanya dengan segala macam goal, strategi itu jauh lebih tertata. Gitu. Tapi kuncinya itu ditanggung jawab. Ya. Tanggung jawabmu akan jadi kemampuanmu, tanggung jawabmu akan menentukan upahmu, dan tanggung jawab akan menolong kita menemukan panggilan hidup kita. Saya berikan yang terakhir, parameter kesiapan menerima tanggung jawab. Jadi mungkin ada yang bertanya, tapi Kak Anton, apakah semua tanggung jawab saya harus oke kan? Oke, saya berikan parameternya. Kapan Anda bisa menerima sebuah tanggung jawab baru? Saya berikan akronim KUAT. Ya, KUAT. Saya berikan akronim KUAT. Ya. K pertama, kapasitas. Kalau kapasitasmu masih ada 30-50% kekuatan, engkau sudah punya tanggung jawab, tapi engkau masih ada waktu, masih ada kemampuan 30-50% kemampuanmu yang masih belum difungsikan, kemampuan masih, ini juga bisa bicara waktu, semua pemikiran, semuanya. Layak dipertimbangkan untuk menerima hal itu. Ya, 30-50% layak dipertimbangkan. Urgensi. Artinya apakah ada pengganti selain saya? Jadi misal dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah ministry, kemampuan saya mungkin cuma sisa 20% nih. Tapi ada sebuah tanggung jawab yang dipercayakan. Lalu saya lihat kiri kanan, memang tidak ada lagi yang bisa terima hal itu. Karena mungkin semuanya itu sudah sangat overload. Tidak ada lagi pengganti selain saya. Dan pimpinan perusahaan atau pimpinan ministry mengatakan tidak ada lagi orang ton. Itulah yang dipertimbangkan. Karena mungkin aja tiba-tiba Tuhan ngelihat engkau bertanggung jawab,
kapasitasmu 5+5, tapi kalau engkau menerima tanggung jawab baru, padahal itu dibutuhkan tambahan 1 talenta lagi, Tuhan akan ambilkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dipindahkan kepada orang yang paling bertanggung jawab. Orang yang paling siap menerima tanggung jawab. Urgensinya, apakah ada pengganti selain saya? Kalau tidak ada, tak dipertimbangkan. A. Argumentasi dan negosiasi. Ceritakan kondisimu. Jadi waktu Anda menerima tanggung jawab, Anda ceritakan kondisi. Pak atau Kak, saya sekarang sudah punya beban sekian. Kalau diberi tanggung jawab, ada kemungkinan saya bisa melakukan ini, tapi saya mungkin tidak bisa maksimal dalam hal ini. Apakah sama Bapak diizinkan? Jika mungkin dalam 100% itu mungkin ada kemungkinan saya bisa konsentrasi hanya 70%. Dari bidang tanggung jawab baru yang Bapak berikan, mungkin di lini ini saya bisa, tapi mungkin yang lini yang ini saya akan kedodoran, Pak. Apakah Bapak memperbolehkan? Kalau memang memperbolehkan, ya udah saya akan terima. Nah, argumentasi dan negosiasi dulu semuanya, biar clear di depan. Yang terakhir, T, tim. Bangun tim. Anda terima tanggung jawab, bangun tim. Lihat Presiden Jokowi saat konsentrasi dalam pembentukan menteri. Tidak bertanggung jawab, langsung reshuffle. Tidak bertanggung jawab, langsung reshuffle. Karena tim itu penting. Ada banyak orang gagal menerima tanggung jawab karena mengerjakan sendiri. Yesus saja itu bermain tim. Yesus di muka bumi, dia tidak pelayani keliling sendiri loh. Dia bersama 12 murid. Yesus saja bermain secara tim. Apalagi kita. Bangun tim. Ya. Kuat. Ya. Kapasitas, urgensi, argumentasi, negosiasi, dan yang terakhir adalah bangun tim. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini, jika Tuhan mengingatkan kembali kepada kami tentang tanggung jawab itu adalah kado dari Tuhan buat kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang memberikan kepada kami cara pandang yang benar, sehingga akan membuat kami memberikan respon yang benar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sungguh-sungguh, agar kami bisa menjadi orang-orang bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, kami percaya tanggung jawab kami akan menentukan kemampuan kami, tanggung jawab kami akan menentukan upah kami, dan tanggung jawab itu menolong kami untuk menemukan apa yang menjadi calling Tuhan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.